Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, dengan cerita ini membuat kita mengingatkan kita di masa-masa yang penuh duka mendalam di negeri Nusantara yang kita cintai. Sebelum saya memulai kisah ini, mari kita mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga kami bisa memperluas cerita-cerita kisah nyata di belahan Nusantara. Sahabat, mari kita simak ceritanya. Suasana pagi di desa pesisir Aceh. Anak-anak bermain di depan rumah. Suara ayam berkokok terdengar melihat anak-anaknya bermain. Hari ini sepertinya tenang sekali ya. Semoga rezeki kita lancar, kata Zainab pada suaminya. Jamal menoleh ke arah istrinya, lalu mengucup istrinya sambil berkata, "Semoga kita dapat banyak, aku titipkan anak-anak." Kemudian Jamal pamitan cari nafkah sebagai kewajiban suami untuk keluarga kecilnya. Seperti biasa, tak ada yang mengira, dalam hitungan menit, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Pada pagi 24 Desember ember, Zainab, seorang ibu rumah tangga di Banda Aceh, memulai harinya seperti biasa. Ia sedang mencuci pakaian di halaman rumahnya sambil mengawasi kedua anaknya yang bermain di dekat pintu. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat. Zainab panik, meraih kedua anaknya dan berusaha berlindung di bawah meja. Namun, gempa hanya awal dari bencana yang lebih besar. Tak lama setelah gempa berhenti, terdengar suara gemuruh dari arah pantai, seperti ribuan guntur yang datang bersamaan. Orang-orang berteriak, "Air naik, air naik!" Zainab keluar rumah dan melihat pemandangan yang mengerikan. Gelombang raksasa setinggi pohon kelapa melaju dengan kecepatan luar biasa. Ia menggenggam erat tangan kedua anaknya dan berlari sekuat tenaga menuju tempat yang lebih tinggi. Namun, air datang terlalu cepat. Arus yang kuat memisahkan mereka. Dalam sekejap, Zainab terombang-ambing di tengah gelombang bersama reruntuhan rumah, kendaraan, dan bahkan tubuh manusia. Dengan tubuh penuh luka dan nyaris kehilangan kesadaran, Zainab berpegangan pada batang pohon yang hanyut. Air terus membawanya hingga ia terdampar di sebuah perbukitan, jauh dari tempat tinggalnya. Selama beberapa jam, ia hanya bisa menangis, memikirkan nasib suami dan anak-anaknya. Hari berganti malam, Zainab tetap bertahan. Ia berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, mencoba menemukan bantuan. Di sebuah kamp pengungsian sementara, ia bertemu dengan seorang tetangga yang selamat. Tetangga itu memberitahukan bahwa suaminya berhasil ditemukan. Tetapi, anak-anak mereka belum diketahui nasibnya. Perasaan campur aduk antara syukur dan duka menguasai Zainab. Selama berminggu-minggu, Zainab dan suami menyusuri setiap kamp pengungsian, menanyakan tentang anak-anak mereka. Di tengah pencarian, Zainab menemukan kekuatan baru. Ia mulai membantu korban lain, terutama anak-anak yang terpisah dari keluarganya, memberi mereka makanan dan pelukan hangat. Ia merasa, meski hatinya hancur, masih ada tugas yang harus ia lakukan. 3 bulan kemudian, mukjizat terjadi. Di sebuah desa kecil, seorang relawan menemukan 2 anak kecil yang selamat, tetapi tidak bisa berbicara karena trauma. Ketika Zainab datang untuk memeriksa, air mata membanjiri wajahnya. Mereka adalah anak-anaknya, terlihat kurus dan lemah. Meski begitu, Zainab bersyukur anak-anaknya masih hidup. Tahun-tahun setelah tsunami menjadi perjalanan penuh perjuangan bagi Zainab dan keluarganya. Mereka kehilangan rumah, harta benda, dan banyak orang tercinta. Namun, mereka juga menemukan harapan baru. Zainab aktif dalam komunitas penyintas,
membantu membangun kembali kehidupan di desanya. Ia sering berbagi kisahnya untuk memberi semangat kepada mereka yang merasa putus asa. Zainab percaya, meski bencana telah merenggut banyak hal, ia juga mengajarkan pentingnya kebersamaan, kekuatan, dan harapan. Dari laut yang menghancurkan, ia belajar bahwa kehidupan harus terus diperjuangkan. Sekecil apapun peluang yang tersisa, hari ini, hampir 2 dekade setelah tsunami Aceh, masyarakat Aceh telah membuktikan kekuatan dan kebangkitan mereka. Zainab dan keluarganya adalah simbol harapan, bahwa dari kehancuran pun, kehidupan bisa kembali tumbuh. Kisahnya mengingatkan kita bahwa harapan, cinta, dan keberanian adalah fondasi yang dapat mengatasi semua cobaan. Tsunami menghapus masa lalu, tetapi tidak bisa menghapus harapan. Selama masih ada cinta dan keberanian, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Sahabat Nusantara, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga dengan kisah inspiratif ini, jadi pengingat kita di masa-masa tsunami akan selalu terpapar sebagai sejarah yang sangat memilukan. Semoga keluarga kita yang mendapat musibah dan ujian diberikan Allah dalam keadaan tentram. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.